Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Jumpa kembali kita dalam seri pembelajaran elektronika analog 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang junction field effect transistor atau disingkat JFET. Nah, ini adalah subtopik yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama kita akan membicarakan tentang struktur dan simbol JFET, kemudian prinsip kerja, perbandingannya dengan transistor BJT, kemudian kita masuk ke karakteristik JFET, datasheet, serta pembiasan DC pada JFET. Kemudian nanti di bagian akhir kita akan membicarakan materi tambahan tentang MOSFET yang meliputi operasi dasar, kemudian karakteristik dan simbol dari MOSFET. Nah, kita masuk ke yang bagian pertama, yaitu struktur dan simbol JFET. Seperti kita perhatikan di sini, struktur JFET bisa digambarkan dengan bentuk seperti ini, di mana di sini kita lihat di bagian tengah adalah semikonduktor tipe N, dan kemudian di pinggir ini adalah semikonduktor tipe P. Nah, ini karena di tengah ini ada channel gitu yang menghubungkan kaki yang bawah yaitu kaki source dan yang atas yaitu drain, maka ini disebut dengan N channel. Ini disebut dengan JFET N channel. Kalau nanti P channel artinya di bagian yang tengah ini adalah semikonduktor tipe P, sedangkan yang pinggir ini adalah semikonduktor tipe N. Hanya pada kesempatan kali ini hanya digambarkan untuk yang N channel saja. Seperti kita lihat di sini juga bahwa untuk JFET itu punya 3 kaki, yaitu kaki gate. Ya. Ini sebelah kiri dan kanan ini kaki yang sama, jadi nanti dalam prakteknya, dalam bendanya itu adalah terhubung. Ya, kiri dan kanan ini. Kemudian 2 kaki yang lain yaitu source dan drain. Kemudian yang sebelah kanan ini ketika yang sebelah kiri tidak digambarkan. Oke, kemudian di sini terdapat simbol JFET ya untuk N channel ataupun untuk P channel. Seperti kita lihat di sini ya. Di sini ada bentuk lingkaran sama dengan BJT, kemudian nah, bedanya kalau di BJT ini kan garisnya miring di sini kan, garisnya miring. Ya, kalau di JFET ini garisnya lurus seperti ini. Kemudian bagian yang diberi tanda panah adalah kaki gate kalau di JFET. Kemudian kalau arah panahnya itu masuk, itu adalah N channel, sedangkan ketika arah panahnya itu keluar, itu berarti menunjukkan P channel. Kemudian di sini juga ditunjukkan packaging atau kemasan JFET, baik yang untuk yang ukuran kecil ya, ataupun yang untuk yang kemasan lebih besar gitu ya. Kemudian, nah kalau kita mencoba membandingkan gitu, menganalogikan BJT dan JFET, maka kita bisa buat analogi seperti ini. Kan JFET juga punya 3 kaki ya, sama dengan BJT. Hanya bedanya penyebutannya yang dibuat berbeda, yaitu untuk JFET ada kaki namanya kaki source, dan itu fungsinya mirip dengan kaki emitter pada BJT, yaitu fungsinya sebagai penginjeksi atau sumber dari elektron. Kalau emitter kan penginjeksi gitu ya, kalau di source sumber ya, mirip ya, artinya nanti fungsinya mirip, yaitu sebagai sumber dari elektron gitu yang nanti akan menunjukkan adanya aliran arus. Kemudian ada kaki gate, dan ini analogi dengan kaki bis pada BJT yang fungsinya adalah sebagai pengontrol arus. Jadi nanti kalau kita ingat dulu di BJT itu kaki bis, arus pada kaki bis IB itu menentukan arus yang mengalir dari kolektor ke emitter. Nah, sama dengan hal itu ya, analogi dengan hal itu, maka pada JFET itu
gate nanti fungsinya adalah untuk mengontrol seberapa banyak arus gitu ya yang mengalir dari drain ke source. Nah, kemudian yang kaki ketiga adalah drain. Ini analogi dengan kolektor yang fungsinya adalah sebagai pengumpul ya, kolektor, atau drain, penguras ya, penguras elektron ya. Fungsinya nanti mengambil elektron yang berasal dari source gitu. Dan tentunya masih ingat ya bahwa kalau aliran arus ya, arah aliran arus itu berkebalikan dengan arah gerak elektron. Jadi di sini nanti gerak elektronnya itu dari source ke drain, ya. Artinya arusnya mengalir dari drain ke source. Oke, kemudian kita lihat operasi dan prinsip kerja dari JFET ya. Jadi pada prinsipnya untuk mengoperasikan JFET kita memberikan tegangan pertama adalah tegangan VGS. Tegangan VGS ini untuk nanti mengontrol besarnya arus yang mengalir dari drain ke source. Jadi beda dengan pada BCT. Kalau BCT untuk mengatur atau mengontrol arus kolektornya itu digunakan arus base ya. Kalau di sini yang digunakan sebagai pengontrol adalah tegangannya, tegangan VGS, tegangan antara gate ke source. Dan kemudian untuk mensuplai arus yang mengalir dari drain ke source, maka juga diberikan tegangan sumber VDS. Nah, gate source itu selalu diberikan tegangan reverse. Artinya gate-nya, bagian yang gate itu diberi negatif, sedangkan bagian yang N diberi positif. Kan P, bagian yang gate yang terhubung dengan gate kan P diberikan negatif, N diberikan positif, berarti itu reverse bias. Jadi itu cara pemberian tegangan pada VGS. Nah, tidak boleh forward biasnya, karena ketika nanti diberikan forward bias ya, semakin besar VGS-nya, kalau forward bias artinya VGS-nya itu positif, maka nanti arus yang mengalir itu menjadi besar gitu antara gate dan source. Jadi artinya fungsinya tidak lagi berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Nah, karena ini reverse bias ya antara PN, antara gate dan source, maka nanti arus pada gate ya itu kan berarti arus reverse. Dan kita ingat pada pembahasan tentang dioda PN, arus reverse itu nilainya sangat kecil ya, sehingga dalam beberapa hal nanti akan didekati dengan pendekatan bahwa arus gate atau IG itu sama dengan 0. Oke, kemudian prinsip kerja JFET itu sebetulnya terkait dengan nama yang diberikan pada JFET. JFET itu kan junction, berarti di sini ada junction ya, junction. Anda bisa lihat di sini junction P dan N gitu ya. Di sini juga ada. Kemudian ada FET. FET itu adalah singkatan dari field effect transistor. Artinya transistor yang bekerja berdasarkan efek medan. Efek medan itu nanti akan mengakibatkan adanya lapisan deplesi di daerah P, ya, sekitar P. Maksudnya perbatasan antara P dan N di sini. Ya, dan di sini akan terbentuk daerah deplesi. Ya. Akibat adanya efek medan dari tegangan VGS. Anda kan juga masih ingat ya pada pembahasan tentang dioda PN, kalau diberi reverse bias, maka daerah deplesi di sini di antara P dan N itu semakin melebar gitu ya. Nah, itulah nanti akan kita bicarakan sebagai dasar untuk membicarakan tentang operasi atau prinsip kerja dari JFET. Nah, kita lihat di sini. Ketika gate dan source itu diberikan reverse bias di PN junction di sini antara P dengan N, artinya VGS-nya itu diberi negatif seperti digambarkan di sumber tegangan VGS di sini, ya, maka akan terbentuk lapisan deplesi.
Sementara drain dan source itu diberi tegangan positif. Akibatnya arus akan mengalir dari drain ke source lewat channel N ini di sini. Current di sini akan bergerak dari source ke drain, begitu ya, sehingga artinya arus mengalir dari drain ke source. Nah, jadi arusnya itu melewati daerah yang bukan merupakan daerah P dan juga bukan merupakan daerah deplesi. Nah, kalau kita membuat VGS-nya itu semakin negatif, dalam artian ininya sumbernya itu tegangannya semakin diperbesar, gitu ya, sehingga tegangan negatif VGS itu makin negatif, maka deplesinya itu akan makin lebar. Anda masih ingat ya pada dioda PN junction ya. Jadi ketika reverse biasnya itu dibuat semakin besar, maka deplesinya ini juga akan makin lebar. Nah, ketika ini semakin lebar, artinya arusnya itu semakin kecil. Kenapa semakin kecil? Karena channelnya itu makin kecil, ya kan? Seperti kalau pintunya itu makin dibuat kecil, jadi arus yang bisa lewat kan akan makin kecil. Ya. Jadi arusnya dari drain ke source itu akan makin kecil. Sehingga suatu saat bisa saja terjadi karena tegangan reverse-nya itu cukup besar gitu ya, maka channelnya ini tertutup oleh lapisan deplesi sehingga arusnya itu tidak bisa mengalir gitu ya. Nah, kita juga melihat di sini ya bahwa arus pada gate itu sangat kecil. Kenapa? Karena ini tadi kan reverse bias ya. Kalau reverse bias kan arus reverse-nya itu kan kecil. Nah, karena ini sangat kecil, mendekati 0, maka artinya arus dari drain ke source itu mendekati sama. Jadi ID itu mendekati IS. Nanti dalam banyak perhitungan akan dilakukan pendekatan bahwa ID itu sama dengan IS. Nah, ini perbandingan antara JFET dan BJT. Tadi sudah kita lihat ya, bahwa untuk pengontrol operasi atau pengontrol besarnya arus yang mengalir dari drain ke source itu dengan menggunakan tegangan. Kalau pada BJT itu menggunakan arus. Kemudian pemberian tegangan, kalau pada BJT ya, base emitter VBE itu kan diberikan tegangan maju atau forward bias ya, yang biasanya nanti kalau dia berada di daerah aktif kita buat VBE-nya itu adalah 0,7 volt. Nah, kalau JFET itu V gate source ya, kan tadi analogi gate itu adalah analogi dengan base, source itu analogi dengan emitter. Nah, bedanya kalau pada JFET gate source-nya itu reverse bias. Oke ya, ini bedanya. Kemudian kelebihan masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihannya pada BJT itu penguatannya tinggi, sedangkan pada JFET penguatan arusnya itu sedangkan pada JFET penguatan arusnya itu rendah. Ya, jadi di sini penguatan itu merupakan kekurangan pada JFET, sedangkan pada BJT itu merupakan kelebihan. Nah, tapi JFET juga punya kelebihan, yaitu impedansi atau tahanan inputnya sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi? Karena tadi arus yang melewati gate itu kan sangat kecil ya, mendekati 0, sehingga impedansinya itu tinggi. Artinya ketika dipasang, kita gunakan dalam rangkaian, JFET itu relatif tidak membebani rangkaian sebelumnya, karena dia tidak menarik arus yang besar gitu ya. Bahkan arusnya itu sangat kecil mendekati 0. Sedangkan pada BJT impedansi inputnya itu rendah karena dia membutuhkan arus IB. Jadi dia tetap akan membebani rangkaian sebelumnya. Nah, oleh karena itu ketika diaplikasikan untuk amplifier, maka ini bisa aturan ringkas untuk memilih antara JFET atau BJT. Kalau misalnya kita menginginkan amplifier dengan penguatan yang tinggi, kita gunakan BJT.
Tapi kalau misalnya amplifier itu yang diperlukan adalah impedansi input yang tinggi, ya, supaya tidak membebani rangkaian sebelumnya atau komponen sebelumnya gitu ya, maka kita gunakan JFET. Nah, kalau kita menginginkan dua-duanya, artinya butuh penguatan yang tinggi dan juga butuh impedansi input yang tinggi, maka kita bisa melakukan penggabungan antara penguat yang menggunakan BJT dan menggunakan JFET. Jadi nanti penguatnya dua digabung, disusun bertingkat gitu, atau cascade ya. Karena kebutuhan impedansi input tinggi, berarti JFET dipasang di depan di bagian yang pertama, di tahap pertama, sedangkan BJT ya, penguat BJT itu ditempatkan di tahap kedua. Jadi JFET ini berfungsi untuk memberikan impedansi input tinggi, sedangkan BJT dia punya tugas untuk memberikan penguatan yang tinggi. Nah, ini karakteristik JFET ya. Seperti biasa kita mengamati karakteristik itu dari kurva karakteristik ya. Dan di sini digambarkan kurva karakteristik JFET ya. Mirip dengan BJT ya. Anda lihat, hanya bedanya kalau di BJT ini IC, kalau di JFET ini adalah ID. Kemudian di sini kalau pada BJT kan VCE gitu ya. Nah, kalau di sini VDS gitu ya. Dan ini merupakan analogi saja. Anda lihat di sini juga bentuknya mirip ya. Pertama naik tinggi, kemudian nanti datar, dan kemudian dia tiba-tiba melonjak sangat tinggi. Dan di sini kita juga menemukan daerah operasi. Ada yang mengkategorikan menjadi 3, yaitu daerah aktif di sini ya, ketika ID-nya itu relatif datar begitu ya. Kemudian yang kedua adalah daerah ohmik di sini ya, ketika ID-nya itu naik begitu ya, naik dengan kemiringan tertentu gitu ya. Kemudian daerah breakdown yaitu daerah ketika arus ID-nya melonjak sangat tinggi pada satu nilai VDS maksimumnya. Nah, kalau kita membuat grafiknya atau kita plot grafiknya itu untuk beberapa nilai VGS ya, mulai dari VGS 0. VGS 0 itu artinya apa? Artinya channel N yang menghubungkan antara drain dan source itu terbuka lebar ya, paling maksimum. Artinya inilah nilai ID yang paling tinggi itu di sini. Sehingga ini disebut dengan IDSS. IDSS. Jadi IDSS itu adalah nilai ID ketika VGS-nya 0. Ya, nilai yang diperoleh ketika VGS-nya 0 dan dia berada pada daerah aktif. Nah, di sini juga ada digambarkan kalau VGS-nya itu dikecilkan. Dikecilkan artinya kita membuat supaya arus ID-nya itu lebih kecil. Ini digambarkan di sini. Ketika VGS-nya semakin kecil gitu ya, semakin negatif. Di sini -1, -2, -3, kita lihat bahwa ID-nya itu juga semakin berkurang. Sebagaimana tadi sudah kita lihat ya pada struktur ya, ketika VGS-nya itu kita beri semakin negatif, daerah depresinya makin lebar sehingga channelnya itu semakin menyempit gitu ya. Hingga pada suatu titik tertentu, harga VGS tertentu itu tertutup. Di sini digambarkan VGS -4 volt. Nah, arusnya itu sudah sangat kecil ya, mendekati 0. Nah, inilah sehingga ada yang menambahkan, karena ini berbeda dengan yang sebelumnya, ada yang menambahkan di sini adalah daerah namanya daerah off, yaitu pada saat ID-nya 0 atau sangat kecil. Nah, ini kalau digambarkan lebih lanjut, diberikan penanda, di sini adalah daerah aktif, ini daerah ohmik, ini adalah breakdown. Oh iya, satu lagi tadi yang belum kita sempat sampaikan, yaitu ada satu tegangan tertentu di sini yang mana ketika kita menaikkan VDS ya, untuk VGS sama dengan 0, itu kan di sini ID-nya itu naik ya, seiring dengan kenaikan VDS dengan kemiringan tertentu.
Nah, ketika sampai pada suatu titik tegangan VDS tertentu, arus ID itu akhirnya terus mendatar, gitu ya, tidak bertambah lagi. Nah, titik di mana tegangan VDS itu membuat ID-nya itu tidak lagi naik, itu disebut dengan tegangan pinch off, ya, disingkat atau diberi simbol VP. Artinya daerah ohmik, daerah sini adalah satu daerah yang di mana nilai VDS-nya itu kurang dari VP. Dan di sini arusnya itu meningkat seiring dengan meningkatnya VDS. Nah, ini daerah ohmik. Oke, nah di sini berlaku JFET itu seperti transistor, ya, sehingga muncullah di sini ada simbol RDS, ya, resistansi antara drain dan source, yang mana besarnya adalah tegangan pinch off dibagi dengan IDSS. Oke, kemudian yang tengah ini diberikan warna hijau di sini adalah daerah aktif, yaitu daerah ketika VDS-nya bernilai antara VP hingga VDS maksimum. Di sini arus drainnya itu konstan. Jadi JFET itu seperti sumber arus, ya. Jadi dia arusnya tetap konstan. Berapapun tegangan VDS-nya, nilai arus ID-nya itu konstan. Seperti sumber arus. Dan nilai sumber arusnya itu besarnya berapa? Bisa kita atur dengan mengatur VGS-nya. Kalau kita mau lebih kecil, VGS-nya kita buat semakin negatif. Kemudian yang terakhir tadi adalah daerah breakdown, yang mana ketika kita memberikan VDS itu lebih besar daripada VDS maksimum. Nah, di sini akibatnya arus drain itu akan melonjak drastis dan JFET bisa breakdown atau rusak. Selain kurva karakteristik yang sudah digambarkan di slide sebelumnya, di sini di JFET itu terdapat juga namanya kurva transkonduktansi, yaitu kurva antara ID dan VGS. Kalau sebelumnya kan antara ID dan VDS, kalau ini ID dan VGS. Sini adalah sumbu vertikal adalah ID, sumbu mendatarnya adalah VGS. Dan kita lihat di sini, jadi ID maksimum itu tercapai itu ketika VGS-nya 0, itu channelnya paling lebar, ya. Nah, ketika VGS-nya itu semakin negatif, gitu ya, maka ID-nya itu turun, dan turunnya itu ini mengikuti kurva kuadrat seperti ini, ya, persamaan kuadrat. Nah, inilah kemudian disimbolkan dengan atau dirumuskan dengan persamaan matematik seperti ini. ID sama dengan IDSS, ya, kali dalam kurung 1 minus VGS dibagi VGS off kuadrat. Nah, VGS off itu apa? VGS off adalah nilai VGS, ya, negatif berarti itu ketika off, ketika ID-nya sama dengan 0 di sini. Sehingga artinya ini, ya, kita bisa sebut JFET itu adalah piranti yang normally on. Normally on itu artinya apa? Artinya ketika kita tidak memberikan tegangan pada VGS, artinya VGS-nya itu 0, maka justru dia berada pada posisi on. Artinya arusnya itu bisa mengalir. Kalau meng-off-kannya bagaimana? Meng-off-kannya kita beri VGS negatif, gitu ya, sama dengan VGS off. Oke, ini ada beberapa parameter yang mungkin bisa menjadi pertimbangan. Nah, ini adalah parameter penting yang terdapat pada datasheet JFET, gitu ya. Ada VGS, ya, maksimum ratingnya, artinya VGS yang boleh diberikan maksimum, ya, artinya tidak boleh lebih dari VGS tersebut. Kemudian ada IGF adalah arus gate, gitu ya, arus gate forward, ya. Jadi bukan yang reverse, ya. Jadi artinya VGS-nya kita beri positif, kemudian nanti kan terjadi arus yang mengalir pada gate, gitu ya.
Nah, itu maksimumnya berapa gitu ya. Itu ada di datasheet. Kemudian juga ada VGS off ya, dan IDSS. Ini juga parameter yang sangat penting nanti dalam perhitungan untuk menentukan arus dan tegangan pada rangkaian pembiasan JFET. Ya. Ini bisa kita lihat di datasheet ya. Nah, ini nanti akan saya sertakan, tapi Anda juga bisa mencari di internet gitu ya. Transistor JFET 2N5457. Ini adalah transistor JFET tipenya N channel, dan ini bisa digunakan untuk amplifier ataupun juga bisa untuk keperluan switching. Jadi Anda lihat di sini di maksimum ratingnya. Jadi tadi VDG maksimumnya berapa, kemudian VGS maksimumnya berapa. Kan VGS minus ya, ini minusnya, tapi nggak boleh melebihi ini ya, nggak boleh melebihi minus 20. Kemudian arus gate forwardnya maksimal berapa. Nah, ini adalah batasan-batasan maksimum. Oke, kemudian juga faktor karakteristik thermal, berapa disipasi daya yang bisa diberikan. Kemudian ketika temperatur lingkungannya itu naik, berarti kapasitas dayanya juga menurun gitu ya. Nah, bisa lihat di sini. Kemudian di VGS off berapa, kemudian IDSS berapa, itu bisa lihat di datasheet. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang pembiasan DC pada FET. Sebagaimana pada transistor BJT, ya, JFET juga perlu diberikan tegangan operasi DC yang biasa kita sebut dengan pembiasan, agar bekerja pada daerah operasi yang diinginkan, apakah daerah aktif, daerah ohmic, ataupun daerah off gitu ya, yaitu dengan membuat nilai VDS dan ID tertentu. Nah, pada FET ini ada 3 jenis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu fixed bias, self bias, dan voltage divider. Ini adalah pembiasan yang pertama, yaitu rangkaian fixed bias. Anda lihat gambarnya seperti ini, ya, cukup sederhana. Ada satu resistor yang dipasang di kaki drain, kemudian ada sumber VDD, kemudian di gate itu diberikan tegangan untuk mengatur VGS, yaitu VGG. Dimana di sini kita bisa melihat ya, kalau dengan menggunakan hukum Kirchhoff, ya, Anda bisa lihat bahwa VDS, yaitu tegangan di sini, itu bisa kita hitung dengan persamaan bahwa VDS itu sama dengan VDD dikurangi tegangan pada RD, yang mana tegangan pada RD adalah ID dikalikan RD. Jadi itu adalah persamaan pertama ini. Oke, kemudian VS, Anda juga lihat di sini VS ini terhubung dengan ground, jadi VS itu 0. Oke, kemudian VD itu sama dengan VDS, nanti bisa dicari. Kemudian VGS ya, itu sama dengan VG ya, VG sama dengan VGS ya, karena S-nya itu 0 tegangannya. Dan kemudian VGS itu nilainya adalah minus VGD, karena ini VGD dipasang reverse ya, minusnya dihubungkan dengan gate. Jadi VGS adalah minus VGG. Jadi kalau kita mau mengatur tegangan VGS dalam rangka mengatur arus ID, maka kita atur VGG. Dan kemudian juga perlu diingat, nanti di sini ada persamaan yang kuadrat yang menentukan grafik transkonduktansi ya, yaitu ID adalah IDSS ya, IDSS kali dalam kurung 1 minus VGS dibagi VGS off. Nah, nanti nilai-nilai ini VGS off kemudian IDSS itu bisa diperoleh dari datasheet transistor JFET yang digunakan. Nah, artinya kalau kita sudah tahu IDSS dan VGS sesuai dengan JFET yang digunakan, maka kita bisa menghitung ID untuk VGS tertentu.
Dan kalau kita sudah bisa menghitung ID, maka kita bisa menghitung VDS. Nah, VDS dan ID diketahui, ya, bisa kita hitung, maka kita bisa menentukan transistor JFET tersebut berada pada daerah operasi apa. Nah, ini sebagai latihan, ada transistor JFET yang diberikan rangkaian pembiasan fixed bias seperti gambar ini, ya. Kemudian di sini ada diketahui nilai VDD, RD, VDG, dan juga VGS off dan IDSS yang ini bisa diperoleh dari datasheet, ya. Oke, kemudian dari nilai-nilai yang diketahui tersebut, dari rangkaian ini Anda diminta untuk mencari VGS berapa, kemudian ID berapa, dan VDS-nya berapa. Oke, setelah itu diperoleh, ya, dari ID dan VDS, maka Anda bisa menentukan atau diminta untuk menentukan JFET tersebut berada pada daerah operasi apa. Oke, selanjutnya rangkaian pembiasan yang kedua adalah self bias. Bentuk rangkaiannya seperti ini, ya. Di sini ada resistor RD, kemudian ada RG dan RS. Kemudian juga ada, nah di sini digambarkan kapasitor koplingnya, ya, C1 dan C2. Tapi nanti kalau untuk keperluan analisis DC, ini nanti C1, C2 itu kita ganti dengan open circuit, ya. Kita open gitu, terbuka gitu, ya. Kita putus di sini. Oke. Kemudian ada V1, bukan V1 tapi VI dan VO. Ini nanti adalah input dan output sinyal kecil gitu, ya, untuk analisa AC. Mungkin akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Sedangkan sebagai suplai tegangan DC-nya adalah VDD. Nah, bagaimana perhitungan untuk analisis DC-nya? Lihat, nah, ini adalah perhitungan rangkaian pembiasan self bias pada JFET. Nah, di sini seperti sudah disampaikan sebelumnya, ya, kan di sini kita open, ya, C1, C2 itu kan untuk analisis DC kita open, sehingga ini putus, di sini putus, di sana putus, sehingga tinggal yang tengah ini. Oke. Nah, berarti di sini ada RG, RS, dan di atas ada RD. Nah, kita lihat di sini bahwa IG itu kan sangat kecil, sehingga bisa didekati dengan IG sama dengan 0. Nah, kalau IG sama dengan 0, maka RG itu bisa kita ganti dengan short circuit. Kenapa? Karena tidak ada arus yang mengalir pada RG, gitu, ya. Sehingga kita bisa gantikan itu sebagai short circuit, begitu, ya. Sehingga nanti rangkaiannya bisa kita gantikan seperti ini. RG-nya hilang di sini, ya. Kita gantikan dengan short circuit. Nah, kalau kita buat analisis dengan menggunakan KVL di sini, maka kita dapatkan di sini VGS itu sama dengan minus VRS. Dan VRS itu sama dengan IS dikalikan RS. Jadi VGS sama dengan minus IS kali RS. Dan karena IG-nya itu 0, maka IS itu sama dengan ID. Sehingga kita dapatkan VGS adalah minus ID kali RS. Nah, inilah persamaan pertama yang kita bisa gunakan. Nah, kemudian selanjutnya untuk menghitung ID, ya, kita harus menghitung ID nih. ID-nya gimana sih, gitu kan? Nah, ID kita bisa menggunakan persamaan kuadrat dari ID, ya, seperti ini. Kita gunakan pendekatan matematik seperti ini. Jadi ini kita bisa masukkan VGS tadi adalah minus ID kali RS. Kita masukkan ke sini, ya. VP ini kan tegangan pinch off, dan ini bisa kita peroleh dari datasheet. IDSS juga kita peroleh dari datasheet, sehingga kita bisa masukkan di sini.
VP, IDSS, dan nanti RS-nya untuk analisis itu sudah diketahui dari rangkaian gitu ya. Sehingga nanti di sini tinggal ada ID, kemudian di sini juga ada ID. Gitu ya. Oh ya, ini kan minus-minus sehingga ini bisa kita ubah, kita satukan menjadi positif gitu ya. Jadi di sini nanti tinggal ID, di sini tinggal ID, cuman di sini ID-nya adalah kuadrat. Sehingga kalau ini kita hitung gitu ya, kita masukkan nilainya dan kita hitung, maka kita akan memperoleh persamaan kuadrat seperti ini. Ada ID kuadrat, ada ID, ada satu konstanta. Jadi konstanta K1 dan K2 itu nanti tergantung dari hasil perhitungan. Tergantung dari nilainya VP, RS, dan IDSS. Nah, kalau kita sudah memperoleh nanti persamaan kuadratnya, maka kita bisa hitung ya dengan penyelesaian persamaan kuadrat ya. Bisa pakai rumus ABC atau pakai pembagian kita suku itu ya. Ada dua yang dalam kurung itu, atau pakai rumus ABC gitu yang kita sudah terkenal dulu waktu bahkan dari SMP mungkin ya. Nah, itu bisa kita gunakan penyelesaian untuk persamaan kuadrat untuk mencari ID. Nah, ID-nya nanti dari dua yang diperoleh diambil salah satu yang nilainya itu logis gitu ya. Nah, setelah ID kita peroleh, kita bisa meneruskan untuk menghitung tegangan yang lain ya. VDS berapa, kita bisa hitung pakai persamaan ini. VDS, VDD dikurangi ID kali RS ditambah RD. Kemudian nanti VS juga bisa kita hitung, VD juga bisa hitung, VG juga langsung diketahui ya, karena di sini VG itu terhubung dengan ground. Oke, artinya dari perhitungan gini kita akan menemukan tadi ID gitu ya, kemudian kita akan menemukan VDS. Nah, kalau ID dan VDS-nya sudah diperoleh, maka kita bisa menentukan JIVET tersebut berada pada daerah operasi apa, apakah aktif ataukah umik. Oke, selanjutnya ini sebagai latihan dengan rangkaian pembiasan self bias pada JIVET. Ya, gambarnya seperti ini, dan ini beberapa nilai resistornya juga diketahui, IDSS dan VP-nya juga diketahui ya dari datasheet. Anda diminta untuk menghitung VDS, ID, VDS, dan tegangan pada masing-masing kaki transistor. Kemudian dari ID dan VDS yang diperoleh, Anda bisa menentukan JIVET itu berada pada daerah operasi apa. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembiasan yang berikutnya, yaitu rangkaian voltage divider bias. Ini diperlihatkan di sini di gambar, mirip dengan pada BCT ya. BCT juga ada rangkaian voltage divider. Di sini ada R1, R2. Hanya di sini kalau di JIVET berarti RD, yang bawah ini adalah RS. Dan ini juga dilengkapi dengan kapasitor, bukan kopling ini namanya kapasitor bypass di sini. Kemudian di sini ada kapasitor kopling C2 dan C1. Kemudian pada rangkaian ini kita harus mengingat ya bahwa IG-nya itu adalah 0 ya, pendekatan yang digunakan untuk analisis, dan ID-nya nanti tergantung pada besarnya VGS. Nah, kita lihat bagaimana perhitungannya. Karena IG itu mendekati 0, kita bisa dekati dengan IG sama dengan 0, maka di sini itu bisa seolah-olah bisa kita pisah, sehingga kita bisa mencari VG seperti ini. Dan VG ini kita bisa hitung dengan rumus pembagi tegangan. Ya, pembagi tegangan R2 dan R1 dengan sumbernya adalah VDD. Jadi VG itu adalah R2 dibagi dengan R1 tambah R2 dikalikan VDD. Nah, ini persamaannya. Nah, kemudian kalau kita sudah mengetahui VG, ya, VG kita sudah ketahui di sini. Oke, tegangan di sini dikit. Ya, artinya ya, tegangan pada R2 ini kita sudah tahu karena di sini ground kan, berarti ini pasti sama dengan VG di sini tegangannya. Nah, dengan menggunakan loop di sini kita bisa hitung
bahwa dengan menggunakan hukum Kirchhoff ya, bahwa VGS di sini ini adalah VG, tegangan di sini dikurangi dengan VRS, di mana VRS ini adalah IS dikalikan dengan RS, dan IS itu sama dengan IG ya, sama dengan IG karena bukan IG, sama dengan ID maksud saya, karena IG-nya 0. Jadi ini IS sama dengan ID, sehingga kita bisa menuliskan VGS adalah VG dikurangi ID kali RS. Nah, ID-nya bagaimana? ID-nya itu bisa kita cari dari loop yang sebelah sini. Oke, dari sini, yaitu bahwa di sini ada VDS, tegangan antara drain dengan source, itu adalah VDD dikurangi tegangan pada RD dan tegangan pada RS, yaitu ID dikalikan dalam kurung RD ditambah RS, gitu ya. Nah, artinya kita punya apa nih? Punya dua persamaan kan? Persamaan ini dan persamaan ini. Kemudian kita punya dua variabel yang belum diketahui, yaitu ID dan VDS ya. VDS kita belum tahu, ID belum tahu. Ini kita bisa kombinasikan, kita lakukan perhitungan manipulasi matematik ya, aljabar biasa saja untuk mendapatkan ID. Kemudian kita juga tahu bahwa VD, tegangan pada gate, itu adalah VDD dikurangi ID kalikan RD ya. Kemudian VS adalah ID kali RS. Nah, ada beberapa persamaan ini nanti kita bisa hitung nilai ID dan VDS-nya. Kalau ID dan VDS sudah ketemu, maka kita bisa menentukan JFET itu berada pada daerah operasi apa. Oke, kita masuk ke bahasan terakhir, yaitu tentang MOSFET ya. Untuk soal yang mengandung analisis DC untuk pembiasan pada voltage divider bias tidak disertakan dalam slide ini, tetapi prinsipnya sama ya, mirip dengan cara perhitungan untuk ID dan VDS pada rangkaian pembiasan yang lain. Ya, di sini juga sama, ID-nya itu juga bisa Anda cari ya dari persamaan ini tadi. Nah, ini ID juga bisa dicari dengan ini gitu ya. Jadi perhitungannya relatif sama, analogi gitu ya. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang MOSFET. MOSFET ini adalah salah satu tipe dari FET ya, Field Effect Transistor, yang mana FET sendiri itu ada 3 tipe, yaitu JFET yang sudah kita bahas sebelumnya, kemudian MOSFET yang kita bahas sekarang, dan MESFET ini kita tinggalkan untuk Anda mencari mengeksplor lebih lanjut, karena ini waktunya juga cukup panjang kalau kita harus membahas sampai sana, dan itu juga tidak terlalu sering dipakai, sehingga kita fokuskan pembahasan kita pada JFET dan MOSFET. Selanjutnya MOSFET. MOSFET itu apa? MOSFET itu FET juga sebetulnya, dia transistor yang bekerja berdasarkan efek medan, tetapi strukturnya itu berbeda gitu. Kalau sebelumnya itu pada kaki gate-nya itu kan langsung terhubung dengan bahan semikonduktor. Kalau pada JFET N-channel itu kan terhubung dengan semikonduktor yang P secara langsung. Nah, kalau pada MOSFET itu ada pembatasnya. Pembatasnya itu apa? Pembatasnya itu adalah oxide semikonduktor. Jadi kalau kita lihat di sini di struktur konstruksi dari MOSFET ini kan bahan semikonduktornya di sini. Nah, di sini ada silikon oksida SiO2. Inilah yang disebut dengan oxide semikonduktor.
ya semikonduktor oksida. Karena ini menggunakan bahan semikonduktornya adalah silikon, maka di sini adalah SiO2, silikon oksida. Nah, silikon oksida ini kalau kita sehari-hari itu mungkin melihatnya material yang seperti kaca ya, silikon oksida ini, dan itu merupakan isolator yang baik gitu ya. Jadi ini merupakan isolator. Kemudian di atasnya itu ada metal untuk kontak bahan semikonduktornya ini dengan gate ya, dengan kakinya, dengan gate ataupun dengan drain gitu. Ini diberikan metal. Biasanya digunakan metalnya itu adalah menggunakan aluminium misalnya. Nah, karena di sini ada metal, kemudian di sini adalah oxide dari semikonduktor yang digunakan, maka ini disebut dengan metal oxide semiconductor FET. Nah, itu asal nama MOSFET itu dari situ. Dan ini bekerjanya juga menggunakan efek Medan. Artinya nanti pengaturan arus IDS-nya antara drain ke source-nya itu juga menggunakan tegangan, yaitu tegangan VGS. Nah, sebetulnya ini dibuat gitu ya. Kenapa ini dibuat MOSFET? Karena ada satu kelemahan pada JFET ya, yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu bahwa VGS, pengatur atau pengontrol arus pada jalur drain source, yaitu VGS, itu kalau pada JFET harus diberikan negatif, ya kan? Kan VGS harus negatif, karena kalau enggak diberi negatif ya, artinya diberi positif misalnya, maka akan mengganggu arus yang berasal dari drain dan source. Jadi ketika kita beri negatif kan IG-nya jadi naik gitu ya, padahal kita menginginkan IG-nya itu kalau bisa mendekati 0 gitu ya. Nah, ternyata ketika kita berikan positif pada gate JFET, maka mengakibatkan adanya aliran dari gate ya, aliran arus dari gate. Bahkan kalau misalnya mencapai nilai tertentu yang maksimumnya, maka akan rusak channel pada JFET tersebut. Oleh karena itu di sini ditambahkanlah silikon oksida. Di sini ditambahkan oxide semikonduktor untuk melapisi. Jadi ketika nanti diberikan gate itu kita berikan positif, tetap tidak akan ada arus gate yang masuk ke bahan semikonduktor ini. Kenapa nggak bisa masuk? Karena tertahan oleh isolator silikon oksida di sini. Sehingga artinya apa? Dengan MOSFET kita bisa mengatasi kelemahan JFET yang tidak bisa diberikan tegangan pengontrol positif. Sehingga pada MOSFET kita bisa memberikan tegangan positif. Selain itu, karena adanya oxide ini yang merupakan isolator, maka impedansi input pada gate itu sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada JFET. Oke, ini operasi dasarnya. Kalau kita lihat kurvanya ini sama ya, kurvanya kira-kira sama dengan MOSFET, gitu. Sama dengan JFET maksud saya. Oh ya, tadi MOSFET itu sudah disinggung dulu belum ya? Oh ya, di sini MOSFET itu ada MOSFET tipe deplesi dan ada MOSFET tipe enhancement. Nanti kita lihat apa bedanya. Yang pertama kita lihat MOSFET untuk tipe deplesi, sehingga diberi nama D-MOSFET. Ya, ini adalah tipe deplesi. Nah, ini bisa beroperasi pada mode deplesi dan juga mode enhancement. Jangan bingung ya, di sini tipe, sedangkan di sini adalah mode operasi. Kalau kita lihat di sini di kurva karakteristiknya ini sama dengan JFET ya, cuman di sini ada dua daerah, bukan dua daerah ya, dua mode. Di mana VGS dari 0 ke bawah ini adalah daerah operasi dengan mode deplesi. Ini mirip dengan JFET.
JFET kan juga itu ya, yang paling atas itu VGS-nya 0. Terus ke bawah itu negatif-negatif gitu ya. Nah, persamaannya juga sama di sini. Persamaan arus drain-nya juga sama. Jadi di sini sama saja daerah sini dengan JFET. Nah, bedanya di sini ada yang atas nih, ada yang positif. Ya, VGS-nya kita bisa berikan positif. Nanti ID-nya semakin naik. ID-nya semakin naik, kita berikan VGS positif. Ya, ini daerah sini ini merupakan daerah dengan mode operasi enhancement. Jadi D MOSFET tipe deplesi itu kita bisa memberikan VGS negatif dan juga bisa memberikan VGS positif. Dan kita lihat di sini persamaan untuk arus drain-nya juga sama ya, sama seperti ini juga. Oke. Persamaan kemudian kurva transkonduktasinya juga mirip ya dengan JFET, hanya kemudian kalau pada JFET terbatas di sini ya, pada saat VGS 0 nggak bisa naik lagi ID-nya. Kalau di sini bisa naik lagi ID-nya, terus bisa naik. Oke, jadi seperti itu di MOSFET ya. Kemudian nah, ini selanjutnya MOSFET, yaitu MOSFET tipe enhancement. Kalau sebelumnya ini kan yang tadi sebelumnya adalah tipe deplesi, tipe depletion. Dimana kalau tipe deplesi bisa mode deplesi, bisa juga mode enhancement. Deplesi kalau dia VGS-nya itu 0 sampai negatif gitu ya, artinya kurang dari 0 atau sama dengan 0. Nah, kalau mode enhancement ketika kita berikan VGS-nya itu positif. Nah, kalau pada MOSFET tipe enhancement, konstruksinya seperti ini. Kita lihat di sini channelnya awalnya tidak ada. Kalau pada MOSFET tipe deplesi kan di sini ada ya, ada tipe N. Kalau di sini tidak ada. Nah, karena tidak ada gitu ya, artinya pada saat kita berikan di sini 0, itu arus tidak bisa mengalir di sini. Bagaimana supaya arus mengalir? Maka kita harus memberikan di sini positif. Kenapa? Ketika kita berikan positif, maka elektron bebas yang tadinya berkeliaran secara bebas di daerah P sini akan tertarik ke sini. Kenapa? Karena ini kan positif. Di sini positif ya, dia kena efek medan listrik di sini positif. Jadi elektron bebas di sini tertarik ke sini dan akhirnya ngumpul di sini. Ngumpul di sini. Nah, ngumpul itu kalau semakin banyak ya, semakin banyak ngumpul, maka di sini tuh bisa mengalir ya, terbentuklah channel N di sini. Kenapa channel L? Karena banyak elektron bebas di sini. Sehingga di sini terbentuk channel. Sehingga pada tegangan tertentu, ketika kita berikan tegangan pada gate ini positif, ya positif nilai tertentu, itu arusnya mulai mengalir. Nah, ketika arus mulai mengalir inilah tegangannya ini disebut, tegangan pada G itu disebut dengan tegangan threshold. Nah, ini kita bisa lihat di sini, di kurva karakteristiknya. Nah, Anda lihat di sini, nah, kita lihat yang sebelah kiri, ya. Di sini VGS-nya diberikan positif dan VGS tidak pernah diberikan negatif. Ya, karena kalau kita berikan negatif ya karena nggak ada channelnya kan tadi antara drain dan source, ya nanti arus tetap nggak bisa mengalir ya. Supaya arus bisa mengalir kita harus memberikan VGS-nya positif. Jadi MOSFET tipe enhancement itu hanya bisa beroperasi pada mode enhancement. Nah, ini ya bedanya tadi dengan MOSFET tipe depletion. Kalau MOSFET tipe depletion itu hanya MOSFET tipe depletion itu bisa bekerja pada mode enhancement ataupun mode depletion. Gitu ya. Jadi ini ya tiga itu tadi ya, mulai dari JFET, kemudian D MOSFET dan E MOSFET masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri. Ya, sebetulnya hampir mirip, tetapi daerah modenya yang berbeda. Tengah-tengahnya, kalau Anda mau ingat ya, tengah-tengahnya itu adalah D MOSFET. D MOSFET itu bisa mode enhancement, bisa depletion. Kalau JFET itu hanya depletion. Kalau E MOSFET hanya enhancement.
Jadi yang menjadi penengahnya itu adalah D-MOSFET, MOSFET tipe depletion. Dia bisa diberikan VGS negatif, bisa diberikan VGS positif. Kalau E-MOSFET hanya positif saja VGS-nya. Kalau JFET hanya negatif saja. Nah, itu ya bedanya. Nah, seperti kita lihat di sini, nilai ID itu akan naik kalau kita berikan VGS yang semakin tinggi. Dan pada saat VGS-nya itu 0, arusnya itu belum mengalir. Seperti yang tadi saya ceritakan pada saat membahas strukturnya ya. Pada saat membahas struktur kan memang nggak ada channel gitu ya. Kita lihat lagi ya di sini. Di sini nggak ada channel, sehingga pada saat VG-nya itu 0 ya nggak bisa mengalir arus dari drain ke source. Ketika ini diberikan, dinaikkan tegangannya positif, kita berikan pada suatu nilai tertentu. Kalau di sini, nah ini digambarkan pada saat VGS-nya itu 2 volt, mulai arus ada mengalir, ID mulai mengalir. Artinya channelnya mulai terbentuk. Dan titik tegangan VGS mulai mengalir inilah yang disebut dengan VT, tegangan threshold. Ya, ketika pada saat terbentuk channel dan arus ID itu mulai mengalir. Kalau VGS kita teruskan, kita naikkan, ID-nya semakin naik. Oke, jadi ini jadinya mirip dengan transistor ya, BJT ya, karena VGS-nya VGS-nya itu dengan cara memberikan tegangan positif. Kalau pada BJT kan kita berikan tegangan positif untuk mengatur IB. Jadi yang penting di situ adalah IB. Kalau di sini VGS yang penting. Ya. Oke. Berikutnya, untuk persamaan ID-nya juga masih persamaan kuadrat dan ini bisa dihitung dengan cara seperti ini. Nanti VT-nya itu di datasheet ada, gitu ya. Kemudian ada konstanta K, konstanta K-nya bisa dicari dengan persamaan ini. Nanti VGS on, ID on itu nanti di datasheet biasanya ada. Jadi ini semua ada di datasheet dari E-MOSFET yang digunakan. Jadi terakhir, slide terakhir dari pembahasan kali ini adalah simbol MOSFET. Di sebelah kiri ini adalah D-MOSFET ya. Bedanya dengan JFET kan di sini kalau JFET kan satu, garisnya cuma satu. Kalau di sini diberikan garis 2. Jadi ini untuk menunjukkan di sini ada isolatornya. Jadi kenapa ini dibikin 2, ada celah terbuka di sini. Ini untuk menggambarkan adanya silikon oksida di sini sebagai isolatornya. Jadi ini nggak nyambung ke sana, nggak ada sambungan. Oke, kemudian untuk D-MOSFET ya, MOSFET tipe depletion, tipe deplesi di sini garisnya itu lurus gitu, garis lurus. Nah, kalau E-MOSFET tipe enhancement di sini putus-putus. Putus-putus itu menunjukkan artinya dalam kondisi normal VGS itu 0, antara drain dengan source ini tidak bisa mengalir, harusnya tidak mengalir karena nggak ada jalur, makanya digambarkan dengan garisnya putus-putus. Kemudian ada tanda panah diletakkan di sini. Kalau masuk itu artinya N tipe, N channel, channelnya nanti yang terbentuk adalah tipe N. Kemudian kalau garisnya keluar itu adalah tipe P. Di sini juga sama, ada D-MOSFET. Dan ini adalah contoh komponennya atau pirantinya. Untuk D-MOSFET yaitu 2N3797, sedangkan untuk E-MOSFET itu 2N4351. Nah ini Anda bisa cari datasheetnya masing-masing. Oke, saya kira itu bahasan kita tentang FET ya, mulai dari JFET sampai dengan MOSFET. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.